ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون والمشاهدون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu saudaraku kaum muslimin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah atas banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama Allah masih memberikan kita kesempatan hidup untuk menyempurnakan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menyempurnakan segala kekurangan di masa lalu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dengan hidayah taufiknya sehingga kita kelak menghadap Allah dalam betul-betul siap dan keadaan husnul khotimah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Itu ada 7. Yang pertama, orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu harus berilmu, artinya tahu maknanya, sehingga dengan makna itu dia bisa menjalankan apa yang menjadi kewajibannya dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Yang kedua, harus yakin bahwa kalimat la ilaha illallah itu tidak hanya di lisan tetapi juga dihadirkan dalam hatinya, yang mana orang yang mengucap la ilaha illallah dengan ikhlas dari lubuk hati yang paling dalam, mengharap ridha Allah wajhahu, maka Allah, kata Allah, neraka itu mengharamkan atas orang tersebut. Yang ketiga, adanya al-qabul, menerima konsekuensi daripada la ilaha illallah. Yang keempat, inqiyad, tunduk dan patuh kepada kalimat la ilaha illallah dan segala perintahnya. Asyidku, jujur, kaulan secara ucapan dan wabatinan, dohiran wabatinan. Yang keenam yaitu ikhlas, dan yang terakhir mahabbah, adanya cinta, cinta kepada la ilaha illallah dan cinta kepada ahlu la ilaha illallah. Berikutnya kemarin sudah masuk pada syarat-syarat syahadat Rasul, yaitu mengakui kerasulan beliau Muhammad SAW dan meyakininya dalam hati. Yang kedua, mengucapkan dan mengikrarkan dengan lisan. Dan yang ketiga, mengikuti beliau, ittiba, dan mengamalkan ajarannya. Yang keempat, membenarkan segala yang beliau kabarkan. Tasdikun bima akhbaro, membenarkan apa yang Rasul kabarkan. Kemudian yang terakhir, mendahulukan sabda Rasulullah SAW daripada pendapat atau ucapan orang lain. Nah, masuk pada konsekuensi syahadatain. Ternyata hadirin rahimakumullah, 2 kalimat syahadat yang setiap hari kita baca dalam sholat itu minimal dalam sehari semalam 17 kali. Pada saat kita baca tasyahud, atau bahkan lebih, minimal berapa itu? Minimal kalau sekali sholat subuh 1 kali, sholat maghrib 2 kali, syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Terus sholat
Maghrib, Isya itu 4 kali, subuh 1 kali, zuhur, asar 4 kali ya. Nah, ada konsekuensi yang harus dijalankan. Pertama, konsekuensi syahadat tauhid. Kalau kemarin kita mengetahui bahwa makna la ilaha illallah itu rukunnya mengandung, rukun la ilaha illallah itu ada 2. An-nafyu, meniadakan semua ilah yang dipertuhankan oleh makhluk ya. Lalu kemudian al-isbat, rukun kedua menetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita mengucapkan la ilaha illallah itu konsekuensinya yang pertama meninggalkan ibadah kepada selain Allah dari segala macam yang dipertuhankan. Segala macam bentuk peribadatan kepada selain Allah itu tidak boleh, apapun bentuknya, ucapan apalagi ya keyakinan ya, tidak boleh ya. Termasuk dalam hal ini mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah tidak boleh dilakukan oleh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Nah, jadi ini perlu kita hati-hati terutama untuk diri kita dan keluarga kita ya. Kalau diajak dalam rangka melestarikan budaya, kita lihat dulu budayanya itu bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala atau tidak ya. Kalau tidak ada yang bertentangan, maka al-adatu muhakkamatun ya, adat itu diperbolehkan ya. Diperbolehkan. Tetapi kalau bertentangan dengan syariat Allah atau prinsip-prinsip dalam akidah, maka tidak ada kompromi ya, tidak ada tawar-menawar ya, tidak boleh. Tidak ada toleransi dalam hal keyakinan. Karena kita tahu dan kita yakin bahwa khaliqu kulli syai', pencipta segala sesuatu ini Allah, penguasa Malik Yaumiddin, yes, raja yang sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Sementara raja-raja kecil yang bernama manusia itu ya hanya sementara, pengakuannya hanya sementara, pada akhirnya mereka kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di muka bumi ini akan hancur illa wajhahu, kecuali atau illa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita la ilaha itu maknanya apa? Semua ibadah kepada selain Allah sudah stop. Ya. Memanggil pawang hujan stop. Kenapa? Karena dia menyeru kepada selain Allah kan? Ya, menyeru itu ibadah. Menyeru dalam bahasa Arab itu da'a yad'u du'aan atau da'a yad'u da'watan. Da'a yad'u itu yad'u itu menyeru, berdoa. Berdoa itu ibadah. Kenapa ibadah? Karena ibadah itu adalah sesuatu yang diperintahkan Allah. Wa qala rabbukum, dan berkata Rabbmu, ud'uni, berdoalah kepadaku, kata Allah, astajib lakum, niscaya aku kabulkan kalian. Nah, berdoa itu ibadah. Bahkan ad-du'a'u mukhul ibadah, intinya ibadah. Lah meminta kepada selain Allah, nah ini kan berarti mengalihkan atau menempatkan peribadatan kepada selain Allah. Nah, ini zalim. Ya, tidak pada tempatnya. Kata Ibnu Katsir, al-mustahiq lil ibadah, yang punya hak mendapatkan peribadatan adalah Allahu khaliqu kulli syai', Allah yang menciptakan segala sesuatu. Nah, jadi kalau kita sudah la ilaha, maka stop meminta bantuan makhluk, itu stop. Ya, kalau meminta cuma tolong Pak, geserkan sepeda motor saya dari timur ke selatan, minta tukang parkir, yaitu bukan dalam ranah ibadah. Ya. Tapi kalau dalam ranah ibadah harus kepada Allah. Dan ini sejalan dengan ucapan kita dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi harus konsekuen. Kalau kita sudah setiap hari 17 kali bilang iyyaka, hanya kepada Engkau ya Allah, na'budu, kami menyembah, wa iyyaka, dan hanya kepada Engkau ya Allah, nasta'in, kami meminta pertolongan,
harus konsekuen dalam kehidupan sehari-hari, ya harus meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, menghidupkan makhluk itu hak prerogatif Allah. Hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, kalau kita sudah mengatakan la ilaha, maka harus kita tinggalkan segala macam bentuk ibadah kepada selain Allah. Lalu illallah, dari kata illallah, bahwa kita hanya menetapkan Allah sebagai Rabb, sebagai ilah, sebagai zat yang berhak diibadahi, maka di sini konsekuensinya adalah beribadah itu hanya kepada Allah semata, tanpa syirik, ya, tanpa syirik, tidak boleh syirik. Innallaha, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, la yaghfiru, ya, ayyusyraka bihi, Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Ini sejalan dengan firman Allah, wa'budullaha, sembahlah Allah, wala tusyriku bihi syai'a, ya, satu paket. Beribadahlah kepada Allah dan jangan berbuat syirik sedikit pun, syai'a. Makanya kalau orang mau coba-coba karena ingin mendapatkan keuntungan dunia, ya sangat ingin dengan dunia, kemudian gak apa-apa lah, syirik sedikit aja. Sedikit aja. Kata Allah, wala tusyriku bihi syai'a, itu jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Sedikit saja nggak boleh. Kalau urusan syirik nggak boleh. Hadirin rahimakumullah. Ini konsekuensi syahadat tauhid la ilaha illallah. Ada dua. Satu, meninggalkan semua ibadah kepada selain Allah, ya. Lalu kemudian hanya beribadah kepada Allah SWT tanpa syirik, ya. Apalagi ibadah nggak boleh dicampur dengan syirik. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Jangan kamu menyeru ilah lain, ya, ilah lain di samping Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah syahadat Rasul. Ini juga ada konsekuensinya. Setelah kita mengikrarkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu Rasulullah, abduhu wa rasuluhu, hamba Allah dan Rasulnya, maka satu konsekuensinya kita harus mentaati beliau. Tidak hanya jadi jargon, tidak hanya simbol, ya. Ya. Nabimu siapa? Muhammad SAW. Cuma ngaku itu aja, tapi tidak mentaati beliau. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, atiullah wa atiur rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Wa man ata'ar rasulah, dan barang siapa yang mentaati Rasul, faqad ata Allah, sungguh dia telah mentaati Allah. Jadi hadirin rahimakumullah, jangan keliru bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim, ya, ini adalah hamba yang dipilih oleh Allah dari sekian hamba, dan itu hak prerogatif Allah. Tidak ada boleh yang iri. Kenapa kok Muhammad bin Abdullah, bukan Bani Israel yang diangkat jadi nabi? Ini kan bantahan siapa? Orang-orang Yahudi. Sebelumnya di kalangan Yahudi itu sudah diberitakan, diinformasikan berulang-ulang bahwa suatu saat nanti akan datang nabi yang terakhir, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Nah, begitu datang mereka kecewa, loh kok dari suku Quraisy, bukan dari Bani Israel. Akhirnya di sini dia tidak jujur. Jadi dia lebih mempertahankan sukunya, merasa sukunya paling hebat, Bani Israel, kemudian menolak wahyu dari Allah Subhanahu wa taala.
Ya, setelah Rasulullah diangkat sebagai nabi dan rasul, mereka mendustakan. Ya. Jadi konsekuensi dari wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, satu, mentaati beliau. Ya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Apa yang datang dari Rasul ambil. Ya. Laksanakan. Ya kan? Apa yang diperintahkan Rasul laksanakan. Wa ma nahakum anhu, dan apa yang dilarang Rasul fantahu, jauhilah, ya, hindarilah. Yang kedua, konsekuensinya membenarkan beliau, ya, membenarkan beliau, ya, dan ucapan-ucapannya, serta meninggalkan apa yang dilarang oleh beliau. Tadi dalilnya, ya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu, apa yang, ya, datang dari Rasul untuk kalian, fakhudhuhu, maka ambillah, laksanakanlah. Wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang dilarang olehnya maka jauhilah. Terkadang Pak, perintah dan larangannya, saat perintah kita, saat menjalankan perintahnya itu berat karena bertentangan dengan hawa nafsu kita. Ya. Orang disuruh, mohon maaf ya, orang disuruh haji, itu kan kalau nafsunya, loh eman-eman uang segitu, kalau haji plus katakanlah 100 juta, eman-eman kan. Jadi menurut nafsunya itu. Tapi ini perintah, ya. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah telah mewajibkan haji, ya, ke Baitullah, ya, ke Baitullah, ke Makkah, man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu menempuh perjalanan ke sana. Lalu kemudian mencukupkan diri dengan mengamalkan sunnah atau ajaran beliau, jangan ngurangi atau nambah-nambahi. Sunnah beliau itu, sunnah Rasulullah itu dari bangun tidur sampai tidur kembali, ya, dari masjid sampai ke semua tempat atau ke semua bidang, ya. Di masjid ngikuti apa ajaran Rasulullah SAW, di pasar ngikuti ajaran Rasulullah SAW. Jangankan Pak, masuk kepada transaksi jual beli harus tahu halal dan haram, harus menghadirkan jujur, harus menghindari curang. Masuk pasar saja Rasulullah mengajarkan, kul, katakanlah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini banyak para pedagang masuk pasar gelunus, enggak doa, ya. Sehingga apa? Tidak ada keberkahan, ya. Sehingga tidak mampu mengendalikan diri, padahal tahu itu enggak boleh, itu haram, itu syubhat, ya. Menyembunyikan kekurangan dalam perdagangannya kepada pelanggan itu adalah sesuatu yang membatalkan kesempurnaan transaksinya, ya. Cacat disembunyikan, ya. Kan banyak Pak, orang jualan, ya, jualan apa misalkan buah atau sayur atau apa dalam satu karung, yang atas itu ditaruh yang bagus-bagus Pak, ya. Contoh mangga itu kan satu keranjang jualnya. Kalau di pasar-pasar besar itu, di pasar Indo itu, satu keranjang misalkan berapa? 1 kintal. Yang atas dikasih yang bagus-bagus, yang tengah ya kadang sudah mau busuk. Nah, ini namanya menyembunyikan catat, ya. Nah, ini tidak boleh, ya. Jadi mencukupkan diri dengan mengamalkan sunnah. Sunnah Rasulullah luar biasa, ya. Belum nanti Pak, Masya Allah, sunnah Rasulullah itu di semua tempat ada sunnah Rasulullah, ada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk di dalam rumah tangga kita ada sunnah, ada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk rumah Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ala rabbina tawakkalna. Masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Keluar kamar mandi, ghufranaka. Mau tidur, Masya Allah. Jadi penuh dengan apa namanya, SOP. Jadi semua
kehidupan seorang mukmin itu sudah dikasih SOP oleh Rasulullah SAW. Ya, mau safar ada. Ya. Jadi kalau orang bingung masih mencari-cari sunnah di luar sunnah Rasulullah SAW, ya sesungguhnya orang tersebut belum mendapat petunjuk Allah SWT. Sunnah Rasulullah, Masya Allah, umur kita Pak, kalau kita maksimalkan, bahkan waktu 24 jam kita maksimalkan untuk ittiba sunnah, meneladani ajaran Rasulullah SAW, mungkin tidak sempurna. Tidak sempurna. Nah, ini konsekuensi apa? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak cukup dibaca, hanya dibaca secara lisan atau diulang-ulang secara lisan, tidak cukup. Tetapi ternyata mengandung konsekuensi. Orang yang hanya mengucapkan secara lisan tetapi tidak paham, maka kualitasnya beda dengan orang yang mengucapkan dan paham dan menjalankan konsekuensinya. Orang yang paling tinggi itu ya sudah mengucapkan secara lisan, paham maknanya dan menjalankan konsekuensinya. Ini semakin tinggi. Makanya pentingnya thalabul ilm, ya. Pentingnya menuntut ilmu. Nah, hadirin rahimakumullah, itu dari konsekuensi syahadatain, dua kalimat syahadat, baik itu syahadat tauhid la ilaha illallah maupun syahadat Rasul wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sekarang kita masuk pada pembatal syahadat. Ternyata di dalam kitab-kitab fikih itu dijelaskan banyak perkara-perkara yang bisa merusak atau bahkan membatalkan syahadat seseorang. Dengan dua kalimat syahadat ini seseorang diakui sebagai muslim. Ya, dia muslim. Jadi Khalid bin Walid yang sebelumnya itu memerangi orang Islam, membunuh orang Islam, sudah berapa nyawa yang sudah dibunuh, ya. Kemudian ternyata masuk Islam, maka seluruh dosa dan kekafirannya sebelumnya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala setelah dia masuk Islam. Nah, berdasarkan di dalam kitab-kitab fikih, ternyata syahadat itu bisa batal. Apa penyebabnya? Ya, setelah dirangkum paling tidak ada 10. Ya. Yang pertama, melakukan syirkul akbar, ya, syirik besar di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tadi sudah saya singgung di dalam surat An-Nisa ayat 48. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak akan mengampuni, ayyusyraka bihi, dosa syirik kepadanya. Jadi syirik besar itu tidak diampuni Pak, kecuali dia bertaubat kepada Allah. Tapi kalau sampai mati tidak berbuat, kalau seseorang berbuat syirik dan sampai mati tidak bertaubat kepada Allah, ya, maka tidak akan diampuni dosanya. Wa yaghfiru, dan Allah mengampuni, maduna dzalika, dosa selain syirik, liman yasa, bagi orang yang dikehendaki. Maka di sini kata kuncinya bagi orang yang dikehendaki. Karena sifatnya rahasia, maka kita disuruh berdoa agar dosa kita diampuni, agar kita termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah untuk diampuni dosa kita. Nah, supaya apa? Supaya enggak supaya enggak meremehkan, ya. Setelah berbuat syirik, tenang, nanti kalau kita minta ampun lah diampuni. Padahal di sini ada kata kuncinya liman yasa, bagi orang yang dikehendaki. Yang kedua, yang bisa membatalkan syahadat adalah orang yang menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara. Jadi maksudnya, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum.
ya, niscaya aku kabulkan untuk kalian. Jadi kita disuruh berdoa langsung kepada Allah, jangan berdoa kepada selain Allah. Ya. Berdoanya langsung kepada Allah, jangan berdoa atau meminta kepada selain Allah. Ya. Kan ada itu orang mendatangi pohon yang dikeramatkan, terus dia di situ. Kalau dia berdoa kepada pohon itu atau berdoa kepada penghuni pohon itu, berarti apa? Nah, itu berarti dia meminta kepada selain Allah. Jadi kalau berdoa itu langsung kepada Allah, jangan mampir ke pohon. Atau jangan mampir ke benda lain, entah itu bentuknya kuburan atau apa. Ya, berdoanya langsung kepada Allah. Ya. Dan tempat-tempat berdoa itu, ya, yang paling afdal ya seperti di masjid, tempat ibadah, wa anal masajida lillah. Kemudian ya di rumah kita atau di tempat perjalanan kita, ya kalau berdoa ngapain kok mampir ke pohon dulu? Kalau berdoa kepada Allah ngapain kok mampir ke pos-pos yang diritualkan dulu kan gitu. Jadi ya kan nggak perlu ke sana. Jadi kalau berdoa itu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang tidak mau, mohon maaf ya, orang yang tidak mau mengkafirkan orang musyrik. Maksudnya begini, kita ini kan sebagai orang mukmin, sebagai orang Islam punya pedoman, punya pegangan Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran itu, ya, memang ada yang Allah sebut ingkar kepada Allah. Ya, di dalam Al-Quran itu ada yang Allah sebut bahwa dia itu kufur karena kekufurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau ada orang menuduh Allah itu melahirkan, ya berarti dia kufur. Ya. Karena di dalam surat Al-Ikhlas Allah sebut kul huwallahu ahad. Kul katakanlah Allahu ahad, Allah itu Esa. Lalu kalau menyebut Allah itu punya anak, di situ dilanjutkan kul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah tempat bergantung semua makhluk. Lam yalid, dia tidak melahirkan, walam yulad, dia tidak dilahirkan. Kalau kemudian menyebut Allah punya anak, lah ini enggak boleh. Jadi tidak mau mengkafirkan orang yang musyrik kepada Allah dan meragukan kekufuran mereka atau bahkan membenarkan mereka. Ini contoh yang paling mungkin jelas ya. Di dalam surah Al-Ikhlas, Allah itu Esa, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Terus kemudian ada orang mengatakan Allah itu tidak Esa atau Allah itu punya anak. Ini tidak boleh ya. Yang keempat, meyakini bahwa ada petunjuk yang lebih sempurna daripada petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena petunjuknya Rasulullah itu langsung datang dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in wa ila wahyuha. Tidaklah ucapan yang keluar dari lisan Rasulullah kecuali semuanya berdasarkan yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang bisa membatalkan syahadat kelima adalah membenci sesuatu dari ajaran Rasulullah. Sekecil apapun kalau itu ajaran dari Rasulullah, bersumber dari hadis, baik itu hadis lebih-lebih hadis mutawatir, hadis sahih, ya, jangan pernah dibenci, ya. Makanya ya,
Kalau dalam undang-undang HAM itu masing-masing punya hak. Ketika satu orang membenci tingkah laku orang lain atau perbuatan orang lain, itu kadang dikenai hukum HAM. Nah, kita tidak boleh membenci ajaran Rasulullah SAW biarpun sedikit. Ya, ajaran Rasulullah itu harus dibenarkan. Berikutnya menghina sesuatu dari ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya, tidak boleh. Ya, Qul, katakanlah, abillahi wa ayati wa rasulihi. Apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Kuntum tastahzi'un, la ta'tadiru. Tidak usah kamu minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum. Karena kamu telah kufur sesudah beriman. Jadi dilarang menghina ajaran dari Rasulullah SAW. Berikutnya perbuatan sihir. Perbuatan sihir, karena sihir ini bekerja sama dengan setan ya, dengan jin ya. Dia melakukan tipu daya. Makanya di antara ilmu yang dilarang itu adalah sihir. Nggak perlu dipelajari. Kalau mungkin rasa ingin tahunya, rasa ingin tahu ya, nggak usah tahu lah ya. Sihir ya. Yang berikutnya keberapa ini? Ke-8 ya. Membela orang-orang musyrik dan menolong mereka saat mereka itu memusuhi orang Islam. Ya. Contoh di zaman Rasulullah, Abu Jahal itu memusuhi Rasulullah. Lalu kemudian bila ada sahabat Rasulullah orang Islam kemudian membela Abu Jahal dalam memusuhi Rasulullah, nah ini syahadatnya bisa batal. Yang 9, meyakini bahwa ada sebagian manusia yang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi anggap ada orang-orang khusus yang boleh keluar dari syariat Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah itu diperintahkan ila kafatinas, kepada seluruh manusia, bukan kepada kelompok tertentu. Jadi tidak ada pengecualian. Semua manusia yang beragama Islam dan beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka dia wajib menjalankan ajaran atau syariatnya Rasulullah SAW. Karena hakikat ajaran syariat Rasulullah itu membuat dia selamat di dunia dan di akhirat. Yang terakhir, al-i'radu an dinillah, berpaling dari agama Allah, tidak mau mempelajari agama Allah dan tidak mau mengamalkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu tadi tentang pembahasan konsekuensi syahadatain dan pembatal syahadatain, dengan harapan ya kita bisa memahaminya dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kehidupan kita yang sekali ini, bukan 2 kali, maka menjadi hidup yang berarti di bawah bimbingan Allah dan Rasulnya, sehingga amalan kita bersih ya, segala macam bentuk taat kita bersih hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dinodai hal-hal yang bisa merusak atau menjadikan amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Isanya jam berapa, Pak? 38 ya. Baik, mungkin ada pertanyaan, kalau nggak ada saya lanjutkan. Iya, enggak. Pengertian tawasul misalkan ke makam itu. Iya. Tawasul itu menjadikan perantara. Maksudnya bukan berdoa kepada benda tersebut, Pak. Ada pembahasan yang
membahas tentang tawasul. Tawasul itu ada dua. Tawasul yang diperbolehkan dalam arti masyru', disyariatkan, dan ada tawasul yang tidak disyariatkan, ya. Saya tidak membahas pada apa yang menjadi kebiasaan di masyarakat, tapi secara ilmu, Pak, ya. Jadi contoh tawasul dengan amal solih, ya. Ada seorang yang terperangkap ke dalam gua, ya. Lalu kemudian gua itu tertutup oleh batu besar. Dia tidak bisa mengeluarkan, menggeser batu itu. Kemudian dia bertawasul kepada Allah. Ya Allah, dulu aku punya amalan seperti ini. Ya Allah, dulu aku mau bermaksiat, kemudian aku ingat kepadamu, aku tinggalkan karenamu, gitu kan. Akhirnya terus dia minta kepada Allah SWT. Kemudian batu itu bergeser. Tawasul, ya. Tawasul dengan orang yang masih hidup, solih, Pak. Misalkan, ya, kita datang pada orang solih, ya, kita punya masalah, ya, tolong dibantu doa, ya. Kita juga berdoa, Pak, tolong doakan. Kayak kita ada acara, ya, mohon doa restu. jadi orang solih, ya, orang yang masih hidup, ini juga diperbolehkan. Adapun bertawasul kepada orang yang meninggal itu ada perbedaan, Pak. Ada yang membolehkan dan ada yang tidak. Di sini saya tidak membahas ke itu, ya. Jadi nanti kembalinya ke nafsi, ya. Karena ada yang beranggapan bahwa yang orang yang meninggal itu bisa apa istilahnya? Ya bisa apa istilahnya itu? Bisa berkontribusi, bahasanya gitu, Pak. Mungkin ada lagi yang lain? Baik. Mau bertanya tapi sungkan. Oh. Atau Jabri aja, Pak. Ini Ustaz, tapi ini masalah ibadah yang banyak berkaitan dengan adat istiadat, terutama di kampung saya. Nggih. Saya pernah mengalami beberapa kali. Salah satu contoh itu biasanya begini. Apabila seorang sakit, tempat saya itu ada acara namanya upah. Acara upah. Itu ada antara Batak dan orang Melayu. Dari bapaknya yang Melayu. Bisa juga itu, bisa kalau dan jauh. Misalnya pulang dari Mekah, misalnya kita kembali pulang kampung, nanti akan ada acara itu upah. Pokoknya kita, saya misalnya kawin dengan orang sini, pulang ke kampung, bawa istri saya pertama kali, itu harus upah. Upahnya begini acaranya. Tapi kita berdoa juga. Jadi kita itu dikelilingin, ya, dengan kita doakan, doanya bagus supaya kalau dia kawin ya jadi keluarga yang bagus, yang sentosa, yang ya kalau sakit ya alhamdulillah Allah telah menyembuhkan kita, bergalakan syukuran dengan taubat tadi. Apakah itu juga termasuk menyalahi? Ya. Jadi kalau terkait tradisi, Pak, ya, di situ yang perlu dilihat juga dari sisi itikadnya, keyakinannya seperti apa. Kalau menganggap itu ajaran, ya, tradisi itu diyakini, ya, ajaran Islam, padahal di Islam tidak ada ajaran, maka tidak boleh, ya, tidak boleh. Tapi kalau apa istilahnya urf, ya, kebiasaan, ya, di masyarakat, ya, yang tidak mengandung syirik, ya, itu masih diperbolehkan, ya, tidak mengandung syirik. Kita ini kan banyak urf, ya, kebiasaan di Indonesia ini, ya, termasuk di
Seperti mohon maaf ya, halal bihalal itu kalau dicarikan dalilnya nggak ketemu, mau dari Al-Quran maupun dari hadis itu. Tapi itu dalam kebiasaan yang baik ya, yang diperbolehkan. Karena hikmah itu kan, diantara hikmah dalam halal bihalal itu kan ada dalam perintah ya Rasulullah, man ahabba ayyub satalahu fi rizki wa iyyan sa'alahu fi asarihi fal yasil rahimah. Siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, fal yasil, ini perintah, hendaklah dia menyambung rahimahu, tali silaturahimnya gitu. Jadi kalau nggak ada unsur syiriknya, insya Allah nggak apa-apa Pak. Ya. Tapi isinya tadi kan doa, mendoakan ya, mendoakan mereka. Nah itu. Cuma yang ada cabut. Iya. Apa cuma rampai di ini ke kepala kita? Ya itu kan. Jadi tidak ada unsur keyakinan syiriknya. Saya kira itu Bapak Ibu rahimahullah, semoga sedikit ilmu yang kita kasih bermanfaat ya, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga sisa umur kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Usikum wa nafsi bittaqullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.